Halo Wak, saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen dan share. Terima kasih ya Wak. Kali Aja Seram. Cerita pertama. Persimpangan angker. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, ada satu tempat yang tak seorang pun berani datangi setelah matahari terbenam. Tempat itu adalah persimpangan tiga tak berujung, sebuah titik pertemuan jalan yang terlihat biasa di siang hari, namun berubah menjadi lorong tanpa ujung di malam yang gelap. Penduduk desa sering membisiki peringatan kepada anak-anak mereka, jangan pernah datang ke persimpangan itu, atau kamu tidak akan pernah kembali. Namun, selalu ada yang meragukan cerita-cerita lama, menganggapnya sekadar dongeng untuk menakut-nakuti, dan itulah yang membawa Aryo, Lila, hingga Raka dan teman-temannya ke tempat yang terkutuk itu. Mereka tidak tahu bahwa di persimpangan itu, apa yang nyata dan tak nyata bercampur menjadi mimpi buruk, siap menjebak siapa saja yang melangkah masuk ke dalamnya. Dengerin sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mari kita mulai. Cekidot. Persimpangan tiga yang tak berujung. Di sebuah desa kecil yang terpencil, ada satu persimpangan yang dikenal penduduk sebagai persimpangan tiga tak berujung. Meskipun tampak biasa saja pada siang hari, persimpangan ini berubah mencekam saat malam tiba. Penduduk desa jarang melintas di sana setelah matahari terbenam, apalagi sendirian. Dikatakan bahwa mereka yang tersesat di persimpangan itu bisa saja tidak pernah kembali atau kembali sebagai seseorang yang berbeda. Cerita ini berawal dari seorang pemuda bernama Aryo, yang terkenal dengan rasa penasaran yang tinggi. Malam itu, Aryo baru pulang dari kota. Saat mencapai jalan menuju desanya, mobilnya mogok di dekat persimpangan angker itu. Tanpa pilihan lain, Aryo keluar dari mobil untuk mengecek mesinnya. Namun, angin malam yang dingin dan suara hutan yang sunyi membuat bulu kuduknya meremang. Ah, cuma cerita orang tua buat nakutin anak kecil, pikirnya sambil mencoba tenang. Aryo melihat sekeliling, merasa ada yang mengawasinya. Bayangan hitam samar-samar tampak di kejauhan, berdiri di dekat persimpangan. Siapa itu? Aryo mengerutkan kening. Ia melambaikan tangan, tetapi sosok itu diam saja. Rasa penasaran Aryo semakin kuat, membuatnya berjalan mendekati sosok itu. Ketika jaraknya sudah cukup dekat, wajah sosok itu tampak jelas. Wajah seorang wanita dengan mata kosong, mulut yang terbuka lebar seakan hendak menjerit namun tanpa suara. Aryo mundur selangkah. Tapi wanita itu melangkah maju, mengikuti gerakannya. Aryo berbalik hendak berlari ke arah mobil, namun langkahnya tiba-tiba terasa berat. Jalan di depan seolah berubah menjadi hutan pekat, tak ada jejak jalan yang dikenalnya tadi. Tidak mungkin, Aryo berbisik. Ia yakin ini adalah jalan menuju mobilnya. Namun, setiap kali ia berbalik, ia kembali ke titik semula, persimpangan angker yang kini terasa semakin suram. Ketika malam semakin larut, Aryo mulai kehilangan harapan. Suara-suara aneh mulai terdengar dari kegelapan. Bisikan yang memanggil namanya. Aryo, Aryo. Ia mencoba menutup telinga, tapi bisikan itu semakin keras, menggema di sekitarnya. Seketika, ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Ia berbalik, dan di hadapannya berdiri sosok seorang pria tua dengan tatapan tajam. Pria itu tampak familiar. Kau siapa? Tanya Aryo dengan suara bergetar. Pria tua itu hanya tersenyum, lalu berbisik, aku adalah dirimu, yang tak pernah bisa keluar dari persimpangan ini. Aryo tersentak mundur, namun saat ia memejamkan mata dan membukanya lagi, ia mendapati dirinya berdiri di persimpangan itu lagi. Kali ini, ada tiga jalan di depannya yang tampak tak berujung. Entah berapa lama ia berjalan, tapi persimpangan itu seolah membuatnya tersesat dalam siklus tak berujung. Keesokan paginya,
Mobil Aryo ditemukan di pinggir jalan oleh penduduk desa, tapi Aryo tidak ada. Banyak orang yang kemudian mengaku melihat sosok pria dengan wajah ketakutan berkeliaran di persimpangan itu, melambai-lambaikan tangan seolah meminta pertolongan. Mereka percaya itu adalah Aryo, yang terjebak di persimpangan 3 tak berujung, tanpa pernah benar-benar bisa kembali. Sejak saat itu, siapapun yang berani melintas di persimpangan angker itu akan mendengar bisikan lirih, memanggil nama mereka, dan jika tidak hati-hati, mereka mungkin akan tersesat selamanya. Gimana? Belum seram ya? Oke, kita lanjut ceritanya. Beberapa bulan setelah hilangnya Aryo, cerita tentang persimpangan angker itu semakin terkenal. Penduduk desa menganggapnya sebagai peringatan, jika mendengar bisikan atau melihat sosok aneh di persimpangan, segera berbalik dan jangan menoleh. Namun, tidak semua orang mendengarkan nasihat ini, termasuk seorang wanita muda bernama Lila, yang juga terkenal penasaran seperti Aryo. Lila adalah sepupu Aryo. Sejak Aryo hilang, ia tidak percaya bahwa sepupunya itu hilang begitu saja. Ia yakin Aryo masih hidup dan bertekad untuk menemukannya. Suatu malam yang gelap, ketika bulan menghilang di balik awan tebal, Lila mengemasi senter, air minum, dan jimat pelindung pemberian neneknya, lalu pergi menuju persimpangan angker itu. Saat tiba di persimpangan, Lila berhenti sejenak, menatap jalanan sepi di depannya. Di udara, ada aroma lembab dan dingin yang membuat tengkuknya merinding. Namun, rasa ingin tahu dan tekadnya untuk menemukan Aryo mengalahkan ketakutannya. Ia melangkah maju, menyusuri jalan yang tampak sepi dan tak berujung. Setiap langkah yang ia ambil, suasana di sekitarnya terasa semakin sunyi, hingga suara angin sekalipun seperti lenyap. Seketika, Lila mendengar langkah kaki di belakangnya. Ia berhenti, menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang pekat. Ia melanjutkan langkahnya. Namun suara langkah itu muncul lagi. Semakin dekat, kini ia bisa merasakan napas dingin di tengkuknya, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Lila menahan napas, tak ingin menoleh. Namun suara bisikan lirih memanggil namanya. Lila, Lila, itu adalah suara Aryo. Rasa senangnya mendominasi ketakutannya. Aryo, ini aku, Lila, teriaknya. Namun, tidak ada jawaban. Ia hanya mendengar tawa pelan yang menggelegar dalam kesunyian malam. Tiba-tiba, jalanan di depannya berubah. Persimpangan itu tak lagi tampak seperti biasa. Kini di hadapannya terbentang 3 jalan gelap, masing-masing dengan papan bertuliskan, jalan kembali, jalan hilang, dan jalan tanpa akhir. Lila terdiam, bingung harus memilih jalan yang mana. Saat ia hendak memilih, bayangan Aryo muncul di jalan tanpa akhir. Aryo berdiri di sana, wajahnya pucat dengan mata kosong yang menatap Lila tanpa berkedip. Lila, selamatkan aku, ucap Aryo dengan suara berat yang tidak terdengar seperti dirinya. Lila melangkah maju, merasa yakin ini adalah Aryo yang sebenarnya. Namun, semakin dekat, ia menyadari ada yang salah. Wajah Aryo tampak berubah, melengkung menjadi senyum menyeramkan, dan matanya berwarna hitam legam. Lila, kenapa kamu tidak ikut bersamaku? Bisik sosok itu. Lila berlari mundur. Namun bayangan Aryo itu mengejarnya. Dalam kepanikannya, Lila berbalik ke jalan kembali. Berharap jalan itu akan membawanya kembali ke desa. Namun, semakin ia berlari, jalan itu seolah tidak berujung. Hanya kegelapan yang memanjang. Di tengah keputusasaannya, ia melihat jimat pemberian neneknya bersinar samar di genggamannya. Dengan gemetar, ia menggenggam jimat itu dan berdoa, berharap ada yang mendengarnya. Perlahan, jalan di depannya mulai terang, kabut yang tebal menghilang, dan ia mendengar suara lembut neneknya di telinga. Kembali, Lila, ikuti suaraku. Lila mengikuti suara neneknya, berlari secepat mungkin. Langkahnya membawa ia kembali ke titik awal persimpangan. Ketika ia menoleh, sosok Aryo dan jalan-jalan angker itu lenyap, seolah tak pernah ada. Sejak kejadian itu, Lila tak pernah berani mendekati persimpangan angker itu lagi. Ia kembali ke desa dengan tekad untuk memberi peringatan pada semua orang. Persimpangan itu bukanlah tempat biasa. Ia yakin Aryo masih terjebak di sana bersama entitas-entitas lain yang mengintai siapa saja yang berani melanggar batas persimpangan terkutuk itu. Dan hingga kini, setiap malam bulan purnama, masih ada bisikan samar di persimpangan itu. Bisikan-bisikan yang memanggil nama-nama baru.
mencari teman-teman baru untuk menemani mereka dalam kegelapan tanpa akhir. Kabar tentang kembalinya Lila dengan pengalaman mencekam dari persimpangan itu menyebar di desa, dan orang-orang menjadi semakin takut. Meskipun begitu, ada segelintir anak muda yang justru penasaran dan mulai merencanakan untuk menguji keberanian mereka di persimpangan itu. Salah satu dari mereka adalah Raka, seorang pemuda yang suka tantangan dan tidak percaya tahayul. Ia menganggap cerita Lila hanyalah omong kosong. Raka dan dua temannya, Bayu dan Guntur, sepakat untuk pergi ke persimpangan itu pada malam hari untuk membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah cerita kosong. Malam itu, ketiganya membawa kamera, senter, dan peralatan rekaman. Mereka yakin bisa menangkap bukti bahwa persimpangan itu tidak memiliki kekuatan gaib seperti yang dikatakan. Saat tiba di sana, mereka tertawa, bercanda, dan bahkan menantang entitas apapun yang ada di sana untuk menampakkan diri. "Hei, hantu, kalau memang ada, tunjukkan dirimu," seru Raka dengan lantang sambil menyorotkan senter ke segala arah. Bayu dan Guntur tertawa, mendukung keberanian Raka. Mereka terus merekam, berharap bisa menemukan sesuatu yang menarik untuk ditertawakan nanti. Namun, tak lama setelah itu, suasana tiba-tiba berubah, angin berhenti bertiup, dan malam menjadi sunyi, terlalu sunyi. Bayu merasa ada yang salah, tapi sebelum ia sempat mengatakannya, terdengar suara langkah kaki yang datang dari arah persimpangan. Langkah itu berat, menyeret, seolah seseorang berjalan dengan kesulitan. Raka menyenter ke arah suara itu, namun tak ada siapa-siapa, hanya bayangan gelap yang melintas cepat, membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Oke, ini mulai seram," gumam Bayu sambil melirik Guntur yang mulai terlihat gelisah. "Kalian takut? Ayo, kita lihat lebih dekat," ujar Raka yang masih berusaha menunjukkan keberanian. Ia melangkah ke arah persimpangan, meski dalam hatinya mulai timbul keraguan. Ketika mereka bertiga sampai di tengah persimpangan, kabut tebal tiba-tiba muncul, membungkus mereka dalam kegelapan yang mencekam. Jalan yang tadinya mereka kenal kini tampak berbeda, membentuk labirin menyeramkan yang mengarah ke berbagai arah. "Tunggu, bukannya tadi hanya ada 3 jalan?" kata Guntur dengan suara gemetar. Sekarang, di sekitar mereka, tampak 5, bahkan mungkin 6 jalan yang muncul entah dari mana. Semuanya tampak sama menakutkannya. Kita harus keluar dari sini," bisik Bayu, merasa panik. Ia mencoba berjalan mundur, namun mendapati dirinya hanya kembali ke tempat semula. Seakan-akan, persimpangan itu tidak akan membiarkan mereka pergi. Sementara itu, Raka mulai mendengar bisikan-bisikan samar yang memanggil namanya. "Raka, Raka, ayo sini." Ia menoleh, dan melihat sosok bayangan di salah satu jalan yang dipenuhi kabut. "Hei, siapa itu?" teriaknya sambil mengarahkan senternya. Namun, yang ia lihat hanyalah sosok Aryo, sepupu Lila yang hilang, berdiri dengan tatapan kosong, seolah memanggilnya untuk mendekat. Guntur dan Bayu tidak melihat sosok Aryo, hanya Raka yang tampak berjalan seperti terhipnotis, mendekati jalan di mana sosok Aryo berdiri. Guntur dan Bayu berusaha menariknya, tapi Raka menepis tangan mereka, wajahnya tampak kosong. "Raka, jangan pergi ke sana," teriak Bayu. Namun Raka seolah tak mendengar. Ia terus berjalan, langkahnya semakin jauh, hingga akhirnya lenyap ke dalam kabut. Guntur dan Bayu panik. Mereka berusaha mencari Raka. Namun setiap kali mereka mengambil langkah, jalan di depan mereka berubah, membawa mereka kembali ke tengah persimpangan. Kemudian, di antara kabut, Bayu melihat sosok yang lain. Wajah pucat dengan mata hitam legam, tersenyum padanya dengan senyum menyeramkan. Wajah itu bukan wajah yang ia kenali, tapi seolah-olah entitas itu mengenal mereka. "Tunggu, kita tidak akan selamat kalau terus di sini," bisik Guntur. Dengan putus asa, mereka berdua menggenggam tangan, berusaha menenangkan diri dan mencari jalan keluar. Mereka terus berjalan, berbelok tanpa arah, mencoba menemukan jalan yang benar, hingga akhirnya cahaya samar muncul di kejauhan. Dengan segala tenaga, mereka berlari menuju cahaya itu, berharap itu adalah jalan kembali. Saat mencapai ujung cahaya, tiba-tiba mereka terlempar keluar dari persimpangan, jatuh terengah-engah di tanah yang dingin. Saat mereka membuka mata, mereka sudah berada di tepi desa. Tapi Raka tidak bersama mereka. Meski mereka selamat, Guntur dan Bayu kembali dengan wajah trauma.
seperti telah melihat sesuatu yang tak bisa mereka ceritakan. Ketika ditanya, mereka hanya berkata, persimpangan itu bukan tempat manusia. Raka, dia masih di sana, bersama yang lainnya. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani menguji keberanian di persimpangan angker tersebut. Bahkan hingga hari ini, ketika malam semakin gelap dan sepi, ada yang mendengar bisikan samar, memanggil-manggil mereka yang lewat. Mereka berkata, mungkin itu suara Raka, Aryo, atau entitas lain yang telah lama menunggu teman baru, menunggu untuk menyeret siapapun yang berani datang ke dalam kegelapan tak berujung dari persimpangan 3 yang terlarang. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani menginjakan kaki di persimpangan angker tersebut. Penduduk desa yang masih penasaran hanya berbisik dari kejauhan, merinding setiap kali melintas. Mereka berkata, jika kau mendengar namamu dipanggil di persimpangan itu, jangan menoleh, jangan berjalan lebih jauh, karena di sana, di persimpangan yang tak berujung itu, arwah mereka yang hilang masih menunggu seseorang yang cukup bodoh untuk datang dan menemani mereka dalam kegelapan yang abadi. Dan malam tetap gelap, tetap sunyi, hanya ditemani oleh bisikan-bisikan yang menggaung dalam bayangan tak berujung. Jangan kemana-mana, setelah ini masih ada satu cerita lagi, tetap di Karam Kali Aja Seram. Cerita kedua. Kisah penjual nasi goreng. Malam itu angin berhembus kencang, menusuk kulit dan menghantarkan aroma nasi goreng yang samar dari sebuah gang gelap di ujung jalan. Bagi warga sekitar, tempat itu bukan sekadar jalan biasa, itu adalah gang yang tak pernah sepi dari cerita mistis. Meski demikian, nasi goreng Pak Karyo tetap menjadi legenda. Namun, ada harga yang tak terlihat, sesuatu yang lebih dari sekadar bumbu rahasia. Malam-malam di tempat itu menyimpan kisah tentang seorang penjual nasi goreng yang tak pernah benar-benar pergi, dan tentang para pelanggan yang tak pernah kembali. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Mari kipas, mari kita kupas. Penjual nasi goreng. Pada suatu malam yang dingin, seorang penjual nasi goreng bernama Pak Karyo berjualan di pinggir jalan. Seperti biasa, ia menyiapkan gerobaknya di sebuah sudut sepi di dekat gang sempit. Meski tempatnya terpencil, nasi goreng Pak Karyo terkenal lezat, sehingga banyak pelanggan rela datang dari jauh hanya untuk mencicipinya. Namun, belakangan ini, ada yang aneh. Setiap malam, Pak Karyo merasakan seperti ada yang mengawasinya dari kegelapan gang. Terkadang, suara langkah kaki terdengar mendekat, namun saat ia menoleh, tak ada seorang pun di sana. Bahkan ketika ia mencoba memanggil, yang terdengar hanyalah desiran angin yang menghantam daun-daun kering di jalanan. Suatu malam, seorang pria muda datang memesan nasi goreng dengan wajah pucat. Masak pedas ya, Pak? Biar semangat, katanya. Suaranya bergetar. Pak Karyo hanya tersenyum dan mulai menggoreng nasi, melontarkan candaan seperti biasa untuk menghibur pelanggannya. Namun, pria itu tetap diam sambil melirik ke arah gang gelap di sebelah gerobak Pak Karyo. Kenapa, Mas, takut ada yang muncul dari situ? Goda Pak Karyo sambil tertawa. Pria itu hanya menggeleng dan berkata pelan, hati-hati, Pak, tempat ini nggak simen yang Bapak kira. Belum sempat Pak Karyo bertanya lebih lanjut, pria itu membayar nasi gorengnya, lalu pergi tergesa-gesa. Pak Karyo heran, tapi tak memikirkan lebih jauh. Saat sedang membereskan gerobak, ia tiba-tiba mencium bau busuk yang menyengat, seperti bau bangkai. Padahal sebelumnya tidak ada bau seperti itu. Pak Karyo menyusuri sumber bau itu dan menemukan bahwa bau tersebut berasal dari dalam gang. Ketika ia melangkah lebih dekat, tiba-tiba terdengar suara rintihan kecil, seperti suara orang yang sedang kesakitan. Ia terdiam, bulu kuduknya meremang. Dengan langkah ragu, Pak Karyo berusaha melihat ke dalam gang itu. Namun yang terlihat hanyalah bayangan gelap dan kosong. Ia memutuskan untuk kembali ke gerobaknya. Namun sebelum ia sempat melangkah, tiba-tiba ia melihat sesosok bayangan putih melayang mendekat. Bayangan itu semakin jelas seiring ia mendekat, hingga akhirnya Pak Karyo bisa melihat sosok seorang wanita dengan wajah yang pucat pasi dan mata yang kosong. Pak Karyo tertegun, tidak bisa bergerak, dan hanya bisa menatap sosok itu yang sekarang berada tepat di depannya. Wanita itu membuka mulutnya, lalu berkata dengan suara yang lirih namun jelas, "Aku lapar." Seketika, Pak Karyo tersadar dan menawarkan nasi goreng yang ia bawa. Wanita itu mengambil sepiring nasi goreng dengan tangan gemetar.
Namun saat sendok pertama hampir menyentuh bibirnya, ia menoleh pada Pak Karyo dengan tatapan yang ini tidak cukup. Pak Karyo bingung, mau tambah lagi, Mbak? Wanita itu tertawa pelan. Suara tawanya seperti mencicit menyakitkan. Aku tidak butuh makananmu, aku ingin hatimu. Pak Karyo tersentak, dan tanpa berpikir panjang, ia lari sekencang-kencangnya meninggalkan gerobaknya. Dari kejauhan, ia bisa mendengar suara cekikikan yang terus membayanginya. Sejak malam itu, Pak Karyo tak pernah lagi berjualan di tempat itu. Namun, para pelanggan tetapnya mengaku bahwa ketika mereka melewati gang itu, aroma nasi goreng masih tercium, diiringi suara cekikikan yang seram di udara malam. Gimana, udah seram belum? Kalau belum ayo kita lanjut. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Setelah kejadian itu, Pak Karyo pindah tempat berjualan ke lokasi yang lebih ramai. Meskipun begitu, setiap kali ia menyalakan wajan dan mulai menggoreng, kadang ia merasa ada yang mengawasinya dari kejauhan. Ketakutan masih menghantuinya, namun kebutuhan hidup membuatnya terpaksa terus bekerja. Suatu malam, ketika ia sedang asyik menggoreng, seorang pria tua mendekatinya. Pak Karyo mengenali pria itu, ia sering melihatnya mondar-mandir di sekitar tempat jualannya yang lama. Pria tua itu memesan nasi goreng sambil memperhatikan Pak Karyo dengan tatapan penuh arti. Setelah menerima pesanan dan duduk di bangku kecil di dekat gerobak, pria itu berkata, "Kamu penjual nasi goreng yang dulu di dekat gang itu, kan?" Pak Karyo menoleh, heran, "Iya, Pak, kok Bapak tahu?" Pria tua itu mengangguk pelan, "Aku tahu karena aku dulu tinggal di sekitar situ. Aku juga tahu cerita tentang perempuan yang sering muncul di gang itu." Pak Karyo terdiam, pikirannya langsung kembali pada kejadian mengerikan malam itu. Dulu, sekitar 15 tahun yang lalu, ada seorang gadis yang sering berjualan malam-malam di tempat itu. Lanjut pria tua itu, ia cantik dan baik hati. Tapi suatu malam, ada kejadian buruk. Gadis itu diserang oleh orang tak dikenal di dalam gang, dan ia ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Pak Karyo menelan ludah. Bulu kuduknya kembali meremang. Ia mulai merasa bahwa wanita yang muncul malam itu bukanlah halusinasi belaka. Sejak kejadian itu, katanya, arwahnya sering muncul di malam hari. Ia tidak bisa pergi karena dendam dan rasa lapar yang tak terpuaskan. Lanjut pria tua itu, "Kau beruntung bisa pergi dari sana." Pak Karyo mengangguk. Matanya kosong memandang piring nasi goreng yang tersisa. Ia tak sanggup lagi mendengar lebih lanjut. Namun pria tua itu melanjutkan dengan suara pelan. Tapi arwah itu tidak akan berhenti mengejar. Malam itu, setelah pulang ke rumah, Pak Karyo memutuskan untuk berhenti berjualan sementara. Namun, teror belum selesai. Ketika malam semakin larut, Pak Karyo mendengar suara langkah kaki di depan rumahnya. Suara itu beriringan dengan ketukan lembut di pintunya. Pak Karyo mematung, detak jantungnya berdegup kencang. Namun ia memberanikan diri untuk mengintip dari jendela. Saat ia menyingkap tirai, ia melihat sosok wanita yang sama berdiri di sana, tersenyum lebar dengan tatapan mata yang kosong dan wajah pucat. Wanita itu kembali berbicara. Kali ini suaranya terdengar lebih dalam, lebih menghantui. "Aku lapar, berikan hatimu." Seketika, Pak Karyo menutup tirai. Tubuhnya gemetar ketakutan. Ketukan di pintu semakin keras. Suara wanita itu terus-menerus mengulangi permintaannya. Namun, tiba-tiba suara itu berhenti. Malam itu terasa panjang dan mencekam bagi Pak Karyo. Namun ketika pagi tiba, ia baru berani membuka pintunya. Tidak ada siapa-siapa, hanya selembar kertas yang tertinggal di depan pintu dengan tulisan berwarna merah yang berbunyi, "Aku akan kembali." Sejak hari itu, Pak Karyo tak pernah lagi berjualan. Kabar tentangnya hilang begitu saja. Beberapa orang yang mencoba mencari jejaknya hanya menemukan gerobak kosong yang tergeletak di pinggir gang. Wangi nasi goreng kadang-kadang masih tercium di sana, bersama suara cekikikan dan rintihan lapar yang mengisi udara malam. Bertahun-tahun berlalu, dan cerita tentang penjual nasi goreng di Gang Angker itu menjadi legenda di kalangan warga. Banyak yang bercerita tentang kejadian mistis di tempat itu. Orang-orang seringkali mencium aroma nasi goreng di tengah malam, meski gerobak Pak Karyo sudah tak pernah lagi terlihat. Suatu malam, seorang pemuda bernama Anton yang baru pindah ke kota itu mendengar cerita seram dari teman-temannya. Ia adalah tipe orang yang tak percaya hal-hal gaib dan menganggap semua itu hanya omong kosong. Anton pun menantang dirinya untuk datang ke gang itu pada malam hari.
ingin membuktikan bahwa semua cerita tersebut hanya mitos belaka. Anton tiba di gang itu tepat tengah malam. Suasana begitu sunyi, bahkan angin malam seolah berhenti berhembus. Dengan rasa percaya diri, ia melangkah masuk ke dalam gang. Saat ia melangkah lebih jauh, aroma nasi goreng yang menggugah selera mulai tercium. Anton tersenyum sinis. "Ah, paling ini cuma bau dari rumah makan terdekat," pikirnya. Namun, semakin dalam ia melangkah, aroma itu semakin tajam, seolah ada gerobak nasi goreng yang tengah beroperasi di sana. Tiba-tiba, dari balik bayangan gelap, ia melihat sosok seorang pria tua yang tampak sedang menggoreng nasi. Anton terkejut, karena gerobak dan pria itu muncul begitu saja tanpa suara. Pakaiannya lusuh, dan gerobaknya terlihat berkarat, namun nasi goreng yang dimasaknya tampak lezat. Anton menghampiri dengan heran. "Pak, sedang jualan malam-malam begini?" tanyanya sambil mendekat. Pria tua itu menoleh, dan wajahnya tampak asing. "Iya, Dik, mau pesan." Meski merasa sedikit canggung, Anton mengangguk. "Boleh, Pak, 1 porsi." Pria itu mulai menggoreng nasi dengan cekatan. Saat Anton menunggu, ia melihat sekeliling dan merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menusuk. Pria tua itu lalu menyerahkan piring nasi goreng padanya, tanpa berkata apa-apa. Anton mencicipi nasi goreng itu, rasanya luar biasa enak. Namun ada sesuatu yang aneh. Nasi itu terasa hangat, tapi ketika ia menggigit, ada rasa dingin seperti es di dalamnya. Ketika ia menoleh untuk bertanya pada pria tua itu, sosoknya sudah menghilang entah kemana. Saat itu juga, Anton mulai merasakan perutnya mual. Ia membungkuk dan memuntahkan nasi goreng itu. Namun yang keluar dari mulutnya bukanlah nasi biasa, melainkan serpihan-serpihan hitam seperti abu. Panik, Anton berusaha keluar dari gang, tapi langkahnya terasa berat, seolah ada yang menariknya kembali ke dalam kegelapan. Dari kejauhan, ia mendengar suara cekikikan wanita. Semakin lama semakin dekat. Anton mencoba berlari, tapi tubuhnya kaku. Suara wanita itu berbisik di telinganya, "Aku lapar." Ketika Anton menoleh, ia melihat wajah wanita yang sama seperti yang pernah dilihat Pak Karyo. Wajah pucat dengan tatapan kosong dan senyuman lebar yang mengerikan. Wanita itu mendekatinya perlahan, mengulurkan tangan untuk menyentuh dada Anton. "Hatimu, berikan hatimu padaku." Anton berteriak, namun suaranya tenggelam dalam kegelapan malam. Keesokan harinya, warga menemukan sebuah piring nasi goreng di ujung gang, dengan bercak darah yang mulai kering di atasnya. Sejak malam itu, semakin sedikit orang yang berani mendekati gang itu setelah matahari terbenam. Mereka tahu, gang itu menyimpan cerita kelam dan arwah yang lapar, arwah yang akan terus mencari hati manusia untuk memuaskan dendamnya yang tak pernah padam. Kini, aroma nasi goreng di tengah malam selalu menjadi pengingat bagi siapapun yang berani melangkah ke gang itu. Sebuah piring nasi goreng sering ditemukan di ujung jalan dengan noda yang tak pernah benar-benar hilang, seolah menunggu seseorang untuk mengambilnya. Warga sekitar tahu bahwa tempat itu menyimpan dendam yang abadi, arwah lapar yang tak pernah puas. Dan setiap kali ada yang bertanya tentang gang itu, mereka hanya berbisik, "Sekali kau mencoba nasi gorengnya, tak ada jalan untuk kembali." Terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita seram di channel Karam. Kali aja seram, jangan lupa untuk tetap mengikuti kami karena masih banyak cerita-cerita horor yang siap membuat bulu kuduk kalian merinding. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, jangan dengarkan sendirian. Semoga cocok.